Sekarang, anak-anak kita terbiasa bertransaksi digital, bahkan di kantin sekolah. Kemajuan, teknologi, dan keuangan begitu cepat. Namun, pernahkah kita bertanya, sudahkah pendidikan menyiapkan mereka untuk benar-benar melek finansial dan mengelola uang? Perkenalkan, saya Roni Haryanto, guru IPS di SMPN 7 Bandung. Dari pertanyaan tadi, lahirlah praktik baik yang saya beri judul Integrasi Media Interaktif Dompetku dalam Pembelajaran Mendalam untuk meningkatkan literasi finansial di SMPN 7 Bandung. Remaja kita hidup di dunia digital yang serba mudah, termasuk transaksi non-tunai yang kini sampai ke kantin sekolah. Tapi di balik kemudahan itu, muncul tantangan baru. Mereka cepat bertransaksi tapi belum tentu bijak mengelola uang. Pada Juni 2025, saya berkesempatan hadir dalam forum Group Discussion Riset Kolaborasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam forum itu, dipaparkan data tentang tingginya kasus judi online di Indonesia yang berpotensi menyasar generasi alpha. Juga tentang pentingnya intervensi pendidikan ketahanan digital dalam mengatasi masalah ini. Data nasional pun menguatkan, tingkat literasi finansial Indonesia baru mencapai 49,68%, sementara inklusi keuangan sudah 85%. Artinya, meskipun banyak orang memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka tentang cara mengelola keuangan masih sangat rendah. Dari refleksi inilah saya menyadari bahwa literasi finansial tidak cukup hanya diajarkan tetapi perlu dihidupkan dalam pembelajaran mendalam, yakni pembelajaran yang memuliakan murid, pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Namun, dalam menghadirkan pembelajaran literasi finansial yang mendalam, saya dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya, murid yang tumbuh di dunia digital seringkali cepat bertransaksi, tapi belum tentu memahami konsekuensinya. Mereka juga mudah terdistraksi, sementara materi literasi finansial di IPS masih cenderung konseptual. Berangkat dari tantangan itu, saya memulai aksi dengan menyusun perencanaan pembelajaran mendalam, dengan menautkan dimensi profil lulusan, yakni penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Lalu, saya membangun kemitraan dengan praktisi perbankan, berdiskusi dengan rekan guru di komunitas belajar MGMP IPS, rekan guru informatika, serta diskusi dan kolaborasi dengan rekan guru dan fasilitator pembelajaran mendalam dari BBGTK Provinsi Jawa Barat. Dari rangkaian proses itulah lahir inovasi Dompetku, digitalisasi dan optimalisasi media pembelajaran literasi keuangan, sebuah media interaktif yang menjadi panduan dan wadah dokumentasi pembelajaran mendalam. Isinya dirancang seperti perjalanan belajar, dimulai dari misi keuangan kita sebagai pengantar tujuan, lalu pemanasan dulu lewat permainan interaktif, dan uang dalam cerita yang menampilkan video kontekstual. Murid kemudian menulis refleksi awal di Curhat Finansialmu, belajar konsep dan mengaplikasikan pengetahuan di zona literasi finansial, dan kuis interaktif lewat uji ketebalan dompet. Di akhir, mereka merefleksikan pembelajaran di Dompet Hikmah. Kegiatan pembelajaran. Kita akan mulai belajar. Kita mulai dari tujuan pembelajaran kita. Kegiatan pembelajaran saya mulai dengan suasana yang menggembirakan. Di awal, murid saya ajak bermain ular tangga interaktif dalam fitur pemanasan dulu. Setiap langkah diisi pertanyaan ringan seputar istilah uang dan perbankan. Lalu, kami masuk ke uang dalam cerita, tempat murid menyimak kisah pendek yang kontekstual tentang pentingnya mengelola uang. Setelah itu, mereka menulis refleksi pribadi di fitur Curhat Finansialmu. Saya bertanya, kalau dompetmu bisa ngomong, kira-kira dia bakal bilang apa minggu ini? Jawabannya beragam. Ada yang jujur merasa boros, ada yang juga ingin memperbaiki kebiasaan menabung dan belanja barang yang tidak penting. Pembelajaran berlanjut di zona literasi finansial. Di sini, murid mengikuti Zoom meeting bersama rekan saya yang merupakan seorang branch manager dari lembaga perbankan. Mereka bebas bertanya tentang apapun, termasuk menabung, penipuan digital, hingga tips mengatur uang jajan. Dari sisi ini, mereka belajar dan mendapatkan inspirasi langsung dari figur yang bekerja di dunia perbankan. Setelah itu, mereka mengeksplorasi Dompetku beraksi dengan membuat jurnal keuangan pribadi, jurnal harga versus nilai,
proyek menabung kreatif, hingga membuat konten edukatif tentang bagaimana mencegah kejahatan finansial. Hasilnya kemudian mereka presentasikan. Untuk menguji pemahaman, saya ajak mereka bermain di uji ketebalan dompet, kuis interaktif yang menantang tapi menggembirakan. Di akhir, melalui dompet hikmah, murid menulis refleksi, nilai apa yang mereka temukan dan kebiasaan apa yang ingin mereka ubah. Inilah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran dengan dompetku menjadi titik balik yang transformatif bagi saya sebagai guru. Dari proses ini, saya melihat perubahan nyata pada murid. Hasil asesmen akhir menunjukkan nilai rata-rata 85, tapi yang lebih penting, mereka menunjukkan perubahan sikap, mulai menulis jurnal keuangan pribadi, membuat proyek menabung kreatif untuk kepentingan kelas, hingga membuat konten edukatif tentang bahaya penipuan finansial digital dan bahaya judi online. Praktik baik ini saya bagikan di komunitas belajar SMPN 7 Bandung. Lalu saya terapkan juga saat OJT kedua Lesson Study Diklat Pembelajaran Mendalam BBGTK Provinsi Jawa Barat di SMP Hikmah Teladan. Praktik di hadapan fasilitator dan guru-guru lain membuat saya banyak belajar dan semakin yakin bahwa inovasi akan bernilai ketika berdampak pada murid dan menginspirasi rekan sejawat. Saya percaya guru transformatif bukan hanya yang berinovasi, tapi yang terus tumbuh dan menebar semangat pembelajar sepanjang hayat. Aktivitas yang paling berkesan untuk saya adalah saat dimana belajar istilah keuangan sambil bermain game ular tangga. Aktivitas yang paling berkesan untuk saya saat sedang sesi tanya jawab langsung dengan Pak Reza yang bekerja di dunia perbankan. Aktivitas yang paling berkesan untuk saya adalah saat mengisi jurnal harga versus nilai, karena benar-benar membuat saya berpikir ulang mana barang yang benar-benar saya butuhkan dan mana barang yang hanya sekedar keinginan. Saya lihat Bapak Roni sudah bisa menghadirkan pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam dan pendekatan kontekstual. Bapak Roni berhasil menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan pengalaman belajar yang bisa diaplikasikan pada kehidupan nyata terkait dengan tanggung jawab pengelolaan tentang keuangan. Saya mengapresiasi inovasi dan implementasi pembelajaran mendalam yang dilakukan Pak Roni, yaitu melalui media Dompetku, pembelajaran yang kreatif dan transformatif, serta mampu menginspirasi guru-guru lainnya. Demikian praktik baik yang saya terapkan di SMPN 7 Bandung. Dengan integrasi Dompetku, pembelajaran literasi finansial berlangsung secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya berharap murid tidak hanya memahami tentang uang, tetapi juga mampu mengelola dan menggunakannya dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, salam guru transformatif Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.